Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sungguh suatu kemurahan jika kita masih diberikan kesehatan dan kita masih punya semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam firman Tuhan yang hidup, dan pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema berjalan dalam pengharapan. Pengharapan merupakan salah satu hal yang penting di dalam hidup kekristenan. Tanpa pengharapan, kita tidak akan kuat bertahan menghadapi masalah-masalah kita akan jadi mudah menyerah. Dan pengharapan itu merupakan cahaya yang mampu membawa kita keluar dari lembah yang kelam. Tetapi sayangnya, banyak sekali anak-anak Tuhan ketika mereka menghadapi masalah-masalah pergumulan hidup mereka kehilangan pengharapan. Bahkan ada yang berkata demikian, bagaimana bisa mempertahankan pengharapan kalau keadaan di sekeliling kita sama sekali di luar kemampuan kita? Bagaimana kita bisa punya pengharapan kalau semua hal yang terjadi itu sangat mengecewakan? Tetapi ada satu hal yang perlu kita percayai. Apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan yang kita hadapi, tetaplah bertahan. Badai akan berlalu, mentari akan terus bersinar karena masih ada Tuhan. Ingatlah, kasih Kristus tidak akan pernah berubah sedikit pun terhadap kita. Jadi janganlah pernah tawar hati di dalam setiap penderitaan hidup kita. Amsal 24 ayat 10 berkata demikian, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi firman Tuhan mengatakan demikian. Pada saat engkau mengalami masa-masa kesesakan, jika engkau pada saat ini mengalami begitu banyak masalah, beban-beban yang berat, pergumulan, ingat, janganlah engkau patah semangat. Janganlah engkau tawar hati, karena itulah yang membuat kita kekuatannya menjadi kecil. Jadi selalu ada harapan di dalam Tuhan, bahkan di saat kekeringan dalam hidup kita. Jadi bersandarlah kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Yesaya 2 ayat 22 berkata demikian, jangan berharap pada manusia, sebab dia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah dia dapat dianggap. Jadi firman Tuhan ini mengatakan, jangan engkau berharap pada manusia, karena manusia bisa mengecewakan. Bersandarlah pada Tuhan, karena pertolongan kita dari Tuhan, dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Mazmur 124 ayat 8 berkata demikian, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yesus Kristus selalu punya cara untuk menolong kita. Jadi jangan pernah menyerah. Bagaimana supaya kita bisa berjalan dalam pengharapan? Ada 3 langkah supaya kita bisa berjalan dalam pengharapan. Yang pertama, kenali janji-janjinya sebagai dasar kekuatan kita berharap. Mazmur 12 ayat 7-8 berkata demikian, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Mari kita mulai mengenal janji-janji Tuhan, karena pemazmur berkata bahwa janji Tuhan itu sangat murni, sangat teruji. Kita jadikan janji-janji Tuhan ini sebagai motivasi kita untuk terus punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya. Dia tidak pernah lalai dan dia tidak pernah terlambat. Langkah yang kedua, pakailah kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita. 2 Korintus 12 ayat 9b berkata demikian, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Tuhan turun menaungi aku. Saat kita lemah tak berdaya, datanglah kepada Tuhan, supaya di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu akan turun menguatkan hati kita yang sedang lemah. Sehingga kita dimampukan untuk menang di setiap pergumulan hidup kita.
tidak ada masalah yang terlalu besar bagi kita jika kita berjalan dengan kekuatan Tuhan. Karena kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Langkah yang ketiga, tetaplah bersukacita, bersabar, dan bertekun dalam doa. Roma 12 ayat 12 berkata demikian, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sambil menanti pengharapan kita terwujud, jagalah hati kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bersabarlah menunggu waktunya dinyatakan dalam hidup kita, dan teruslah bertekun di dalam doa sampai apa yang kita harapkan itu terjadi dan digenapi. Mari kita berhenti mengeluh terhadap beban hidup kita. Pandanglah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia ingin kita selalu berjalan dalam pengharapan bersamanya. Karena Dialah Tuhan yang tak pernah gagal dan akan menjadikan kita lebih dari pemenang. Marilah kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur punya Allah yang sangat peduli terhadap hidup kami. Ampunilah kami yang selalu bertindak sendiri tanpa melibatkan Engkau sepenuhnya dalam menolong masalah-masalah kami. Kami sadar bahwa kemampuan kami, kepintaran kami, kesanggupan kami ini sangat terbatas. Kami mau berubah ya Tuhan, supaya kami tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Kami mau terus berjuang di dalam masalah-masalah kami sampai menang. Biarlah saat ini kami ubah sandaran kami hanya kepadamu, bukan kepada manusia. Menyerahkan pertolongan kami hanya di dalam nama-Mu yang berkuasa, supaya kami terus memegang janji-janji-Mu yang menjadi motivasi kami, yang menjadi dasar kekuatan kami berharap padamu. Kami belajar memakai kekuatan-Mu, bukan kekuatan kami, sehingga kami bisa dipenuhi sukacita dalam pengharapan kami, bisa bersabar dan bisa bertekun di dalam doa sampai kemenangan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.